Shalom, selamat pagi para listener, sahabat Radio Rocan. Renungan pada pagi hari ini berjudul Hanyut di Bawah Arus yang diambil dari Kitab Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Firman Allah berkata, "Karena itu harus lebih teliti lagi kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jika kita menyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan, kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya." Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang membedakan ikan hidup dengan ikan mati adalah ikan hidup akan berenang entah ikut arus atau melawan arus. Hanya ikan mati yang hanyut di bawah arus. Iman Kristiani pun demikian. Alkitab mengatakan kita yang dipercaya masih hidup di dunia, tapi janganlah kita hanyut di bawah arus dunia. Orang hanya di bawah arus dunia ini akan berakhir di dalam kebinasaan, sedangkan orang yang hidup di dalam kebenaran dan melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Seringkali kita mengaku mengasihi Tuhan, tapi tetap hanyut di bawah kenikmatan duniawi, sehingga semakin jauh dari prinsip mengasihi Tuhan. Apa yang menyebabkan seseorang hanyut? 1. Tidak teliti memperhatikan apa yang didengarnya. Di dalam ayat 1, kata teliti itu bisa juga kata yang sinonim dengannya adalah lalai. Firman Allah sudah menyingkapkan segala sesuatu untuk mengingatkan dan memperingatkan kita. Apa yang kita baca dan kita dengar hendaknya kita simpan di dalam hati dan kita lakukan. Jangan lalai. Yang kedua adalah di dalam ayat 2 katakan tidak menyadari balasan yang setimpal dari Allah atas setiap ketidakketaatan. Alkitab mengatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ia memang Allah yang baik. Ketika kita bertobat dan berbalik, Ia terima kita apa adanya, lalu memulai proses pengudusan dan bukan membiarkan kita tetap hidup di dalam dosa. Yang ketiga, menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan sudah tawarkan. Itu tertulis di dalam ayat yang ketiga. Seringkali kita mencari kenikmatan sesaat yang ujung-ujungnya hanya berakhir dengan kehancuran dan kebinasaan. Janganlah menyia-nyiakan kesempatan untuk diselamatkan dengan berbalik dan bertobat. Yang keempat, tidak memohon pernyataan dan karunia Roh Kudus yang adalah penolong, penghibur, dan guru yang akan mengajar serta memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup Kristen adalah hidup yang teguh berdiri seperti batu karang di tengah gelombang arus kehidupan. Sebab kita tahu yang menyertai kita adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Dia tetap setia dan mengasihi kita. Amin. Selamat beraktivitas dan sampai berjumpa pada besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.